Akal itu hanya dapat menjangkau fenomena. Hati itu bisa mengembara. Jadi kita butuhkan dua-duanya. Nah, dalam kehidupan, dalam pergaulan, Anda harus menggunakan kedua-duanya. Jangan larut di dalam hati, di dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hati, tapi jangan juga hanya mengandalkan akal, sehingga sesuatu yang bukan wilayah akal, Anda jadikan juga sebagai bukti untuk sesuatu, padahal dia bukan alat untuk itu. Saya beri contoh. Kalau Anda mau ukur ruangan ini, pakai timbangan? Enggak. Bukan alatnya ya? Bukan alatnya. Mau mendengar kemerduan musik, pakai mata? Nah, semua ada alatnya. Kita butuh akal, kita butuh bimbingan wahyu. Itu sebenarnya yang ini. Itu dalam hidup, dalam pergaulan Anda. Nanti kita akan bahas ayat yang lain, itu lebih rinci lagi menyangkut ini. Oke, kita lanjutkan. Ini saya sampaikan kepada kamu. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah kepada masyarakat yang engkau temui bahwa ini kusampaikan kepada kamu sebagai peringatan. Jangan mengabaikan ini. Dan juga itu adalah peringatan kepada siapapun yang mendengar tentang ini pada generasi-generasi yang akan datang. Kalian udah dengar kan ini ya? Ya, itu peringatan buat kalian. Jangan hanya mengandalkan hati, tapi jangan juga hanya mengandalkan akal, gabung dua-duanya. Jangan hanya ilmu, tapi juga iman. Oke. Kita lanjutkan. Innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah kalian, wahai kaum musyrik, bersaksi bahwa ada Tuhan bersama Allah? Itu musyrik itu kan? Tuhan bersama Allah. Kalau mereka berkata demikian, qul la asyhad. Katakanlah, saya tidak akan bersaksi. Ini tegas atau tidak? Tegas. Kita harus memiliki ketegasan dalam prinsip kita. Ketegasan yang tidak harus menjadikan cara kita menyampaikannya itu menyinggung perasaan orang. Oh, menurut saya ini begini. Oh, maaf. Menurut keyakinan saya, dia begini. Ya, ini yang diajarkan di sini. Itu dalam itu qul la asyhad. Qul, katakanlah, innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakanlah, Allah, Tuhan itu Maha Esa. Apa artinya Tuhan Esa? Ada 4 aspeknya. Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya, sehingga saya dalam beribadah harus mengesakannya. Kalau saya berkata jam ini 1 atau 2? 1 ya. Tetapi dia terdiri dari sekian banyak unsur. Iya. Ada rantainya. Ada kacanya. Ada jarumnya. Oh, ada pernya. Dia 1. Dia esa? Tidak. Dia terdiri dari banyak unsur. Iya kan? Kalau saya berkata Allah Maha Esa, Esa dalam zatnya, tidak terdiri dari unsur apapun, tidak terdiri, bukan seperti keyakinan sementara agama ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ya kan, misalnya begitu. Sifatnya tidak ada yang sama dengan sifatnya, Esa dalam sifatnya. Perbuatannya, semua yang terjadi adalah atas izinnya. Itu namanya Esa. Sehingga ketika saya beribadah, hanya saya tujukan kepadanya saja. Itu artinya full. Jadi penegasan tentang sikap kita
innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Sungguhnya saya ini berlepas diri dari persekutuan kamu itu, atau apa yang kamu persekutukan. Subhanallah. Jadi kita tetap harus tegas dengan cara yang santun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraish Shihab. Tadi sudah dibahas ya, bagaimana adab dalam pergaulan, dan bagaimana juga walaupun kita bergaul, tapi kita juga diminta untuk tegas dengan cara yang santun. Tadi ayat ke-19. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 20-nya Pak Quraish. Silakan. Oke, mari kita lihat. Ayat 20 menyatakan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami beri Alkitab, orang Yahudi, orang Nasrani, sebenarnya mengetahuinya atau mengenalnya. Nah, nyanya ini kemana? Nabi Muhammad. Bisa Nabi Muhammad. Bisa Allah yang Maha Esa itu. Dia tahu bahwa Allah Maha Esa. Tapi boleh jadi penafsirannya tentang keesaan Allah berbeda dengan penafsiran kita. Bisa jadi juga Nabi Muhammad. Dia mengenal betul Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sudah ada berita tentang kedatangannya di dalam kitab Taurat dan Injil. Bahkan jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad, mereka sudah menanti-nantikan itu. Mereka tahu persis sebagaimana mereka tahu bahwa ini anak saya. Ada seorang tadinya penganut agama Yahudi. Waktu turun ayat ini dia berkata begini, saya kenal Nabi, saya tahu bahwa Muhammad itu adalah Nabi lebih dari saya mengenal anak saya. Bagaimana kamu lebih mengenal dari dia? Dia bilang, saya tidak tahu apa dia benar anak saya atau bukan, karena saya tidak yakin. Jangan sampai ibunya nyeleweng. Ya kan? Begitu. Itu sebabnya dalam agama Yahudi itu anak keturunan ibunya.